Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Dr. Ruli. Gimana cuaca di tempat Anda? Apakah kadang hujan, kadang panas terik, yang sering berganti-ganti? Nah, kita sudah masuk ke musim perubahan atau musim pancaroba. Nah, biasanya kalau musimnya berubah dari hujan ke panas atau panas ke hujan, ini daya tahan tubuh kita mulai turun. Nah, kalau daya tahan tubuh kita mulai turun, biasanya mulai banyak keluhan, apa batuk pilek, cepat capek, demam kadang-kadang ya, atau batuk ya. Terus apa yang harus kita lakukan? Nah, kita ada solusinya supaya nggak terlalu banyak minum obat dan tidak perlu sampai sakit adalah dengan membooster sistem imun dengan makanan-makanan super. Ya, ada 7 makanan super power yang bisa membantu meningkatkan imunitas kita. Apa aja? Pengen tahu? Jangan di-skip sampai selesai. Kita simak satu persatu ya. Yang harus kita ketahui dulu yang namanya sistem imun yang kuat itu penting. Kenapa? Karena melindungi tubuh dari serangan penyakit. Jadi kalau sistem imunnya turun, itu virus, bakteri, jamur itu bisa masuk ke dalam tubuh kita menyebabkan infeksi. Dan sistem imun juga membantu mempercepat proses penyembuhan. Kalaupun terjadi infeksi, kita tidak perlu terlalu lama sakitnya kalau imunitasnya bagus. Dan dengan imunitas yang bagus meningkatkan kualitas hidup karena jarang sakit. Nah, apa aja makanan super power yang bisa membantu kita meningkatkan sistem imun? Yang pertama adalah buah sitrus atau jeruk-jerukan. Yang macam-macam nih, ada jeruk medan, jeruk mandarin, jeruk peres, jeruk limo, jeruk nipis, ya semua keluarga sitrus itu ternyata meningkatkan produksi sel darah putih yang berperan penting dalam sistem kekebalan tubuh kita. Nah, dengan banyaknya sel darah putih itu mempercepat penyembuhan luka. Jadi kadang-kadang kita merasa luka itu hanya yang kita lihat aja, padahal di dalam tubuh kita, misalkan di saluran napas atau di saluran pencernaan itu selalu terjadi luka setiap hari. Apalagi kalau kita misalkan makan yang membuat radang, misalkan gorengan, terus membuat iritasi ya, terus misalkan banyak gula, itu pasti ada perlukaan-perlukaan. Atau dari polusi udara yang kita hirup setiap hari itu bisa menimbulkan perlukaan di saluran napas. Nah, kalau ada perlukaan itu bisa masuk macam-macam bakteri atau virus. Nah, dengan imun yang baik, dengan sel darah putih yang bagus, karena jeruk tadi ya, macam-macam jeruk itu bisa mempercepat penyembuhan luka. Kalau lukanya cepat sembuh, tidak bisa si virus, bakteri atau jamur masuk ke dalam tubuh. Selain itu juga yang namanya buah jeruk-jerukan ini banyak mengandung vitamin C yang termasuk antioksidan kuat. Nah, yang namanya oksidasi itu bisa merusak sel-sel tubuh kita. Jadi dengan adanya antioksidan, kerusakan sel itu bisa dicegah untuk supaya nggak jadi berat. Nah, makanan superpower yang kedua adalah sayuran hijau. Macam-macam ya, boleh apa aja. Boleh cesim, bayam, kangkung, terus brokoli, ya, sawi, ya. Kenapa? Karena sayuran hijau itu termasuk makanan yang banyak vitamin dan mineralnya. Ya, sumbernya dari sayur-sayuran hijau ini. Dan vitamin dan mineral tentu saja meningkatkan fungsi sel imun. Jadi ada zat besi, ada vitamin B kompleks, ada vitamin C-nya juga, ada vitamin D, dan yang paling penting sayuran hijau mengandung anti radang atau anti inflamasi. Jadi kalau kita sering batuk pilek atau sering sakit-sakit sendi, pegel-pegel, itu biasanya karena sedang terjadi namanya peradangan ya, termasuk demam juga sebenarnya adalah reaksi radang. Jadi kalau kita mencegah itu caranya dengan banyak makan sayuran hijau. Nah, sekarang yang nomor 3, makan nomor 3 adalah bawang putih. Bawang putih ini banyak mengandung antibakteri dan antivirus alami. Jadi kalau misalkan kita suka makan bawang putih, itu produksi sel darah putih akan lebih baik dan lebih banyak. Jadi dengan aktivitas sel darah putihnya banyak, itu juga meningkatkan aktivitas dari sel pembunuh alami, natural killer cell. Jadi kalau di daerah permukaan, daerah kulit, daerah permukaan saluran cerna, saluran napas, itu banyak sel-sel imun. Namanya sel natural killer atau sel pembunuh alami. Nah, biasanya kalau ada infeksi bakteri terutama ya, itu akan segera dimakan oleh sel pembunuh alami ini gitu. Dan juga si bawang putih ini juga bagus karena mengurangi peradangan. Sekali lagi, setiap hari, setiap saat kita selalu mengalami perlukaan dan perlukaan itu menimbulkan peradangan. Jadi kalau kita makan
antioksidan kuat seperti bawang putih, ini kita bisa mengurangi peradangan. Nomor 4 sekarang, apa nih yang bisa kita konsumsi untuk meningkatkan imunitas adalah jahe. Jadi di Indonesia terutama itu sudah mengenal jahe dari zaman dulu bisa mengurangi peradangan dan meredakan gejala flu, misalkan batuk, pilek, pusing, demam ya. Kemudian kenapa kok bisa? Karena jahe meningkatkan produksi sel darah putih dan punya sifat anti radang. Nah, caranya mengkonsumsi jahe bisa dibentuk dalam bentuk minuman, dalam bentuk bubuk, atau dalam bentuk minuman yang diseduh gitu ya. Atau bisa dimasukkan ke dalam masakan, misalkan di sop atau di bubur kacang hijau, itu juga bagus gitu ya. Dan si jahe ini terbukti meningkatkan sirkulasi darah. Berikutnya nomor 5 adalah kunyit. Nah, ini di Indonesia juga sudah populer. Biasanya dikonsumsi dalam bentuk jamu, atau dalam bentuk herbal, atau dalam bentuk bubuk gitu ya. Kenapa penting? Kenapa bagus untuk imunitas? Karena mengandung kurkumin dengan sifat yang mengurangi radang. Kurkumin ini bagus sekali untuk Anda yang punya masalah di liver, misalkan livernya ada radang atau pernah mengalami hepatitis. Kurkumin terbukti efektif untuk membantu penyembuhan liver Anda dan meningkatkan aktivitas sel darah putih sehingga imunitas kita naik. Dan yang baru-baru ini ditemukan adalah kurkumin itu ternyata menghambat pertumbuhan sel kanker. Luar biasa kan? Jadi kalau kita rutin konsumsi kunyit, jahe, ya itu rempah-rempah yang bisa kita jadikan jamu atau jadikan herbal, nah atau dalam bumbu masak, itu kita bisa mencegah sel kanker dan melindungi sel dari kerusakan. Jadi sel yang sudah jadi kanker itu dihambat supaya nggak jadi banyak, sementara sel-sel yang masih sehat dijaga supaya tetap sehat. Nah, yang nomor 6 adalah yogurt. Nah, pilihlah yogurt yang tidak banyak gulanya atau yang plain atau Greek yogurt. Karena apa? Karena gulanya tinggi itu mengurangi efektivitas antioksidan dari yogurt. Nah, yogurt itu punya bakteri, ya isinya bakteri banyak, namanya probiotik yang bagus untuk kesehatan usus kita. Nah, ternyata kebanyakan infeksi itu mulai dari saluran cerna dan saluran nafas. Jadi kalau saluran cernanya bagus, itu kita bisa mengurangi risiko sakit atau infeksi. Nah, si yogurt sendiri juga punya banyak vitamin dan mineral seperti B12, zinc, dan selenium. Dan juga dia mencegah infeksi saluran pernapasan. Tadi kita sudah bahas, infeksi paling sering itu adalah dari saluran cerna dan saluran napas. Selain itu, yang namanya yogurt juga mengurangi peradangan. Yang terakhir nomor 7 adalah yang biasa kita jadiin snack, yaitu kacang tanah atau kacang almond. Kenapa? Karena kacang-kacangan punya sumber vitamin E dan antioksidan yang cukup kuat dan meningkatkan produksi sel darah putih ya. Dan dia juga punya efek mengurangi peradangan atau anti-inflamasi. Tapi jangan lupa kalau Anda misalkan asam uratnya tinggi, sebaiknya kacang tanah diganti dengan kacang yang lain. Misalkan kacang almond atau kacang edamame yang sering kita lihat itu namanya kacang kedelai itu ya, edamame yang dari Jepang. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak. Mudah-mudahan kita tetap bisa menjaga imun kita, tetap sehat, tetap semangat. Saya Dr. Ruli, terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton hingga selesai. Jangan lupa tulis pendapat Anda di kolom komentar. Saya Dr. Ruli dan saya sangat senang bisa belajar dan berbagi dengan Anda. Salam hidup sehat dan mulia. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, lonceng notifikasi, dan ikuti media sosial kami sehingga Anda tidak akan melewatkan ilmu berguna lainnya dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya.